Kawan dari kota. Amir pemuda desa yang jujur dan baik hati. Ia bekerja sebagai petani, mengolah sawah dan ladang peninggalan orang tuanya. Sebagai petani, Amir hidup dengan bersahaja. Ia rajin dan tekun mengurus sawah dan ladangnya sehingga hasil panennya menjadi bagus. Amir berkawan dengan seorang pemuda dari kota bernama Hasan. Berbeda dengan Amir, Hasan suka hidup bersenang-senang. Ia selalu berpakaian bagus dan wangi. Ia sering jalan-jalan dan makan-makan di restoran. Sebulan sekali Hasan berkunjung ke rumah Amir yang selalu menyambutnya dengan tangan terbuka. Meskipun berteman dekat, namun Amir tidak pernah terpengaruh dengan gaya hidup Hasan. Amir tetap hidup sederhana sebagai petani di desa. Sebagaimana kebiasaan masyarakat di desa, setiap kali Hasan datang, Amir akan menjamunya sebaik mungkin dengan menyuguhkan berbagai macam hidangan. Ketika Hasan pulang, Amir pun tidak lupa memberinya buah tangan berupa buah-buahan dan sayuran hasil panen dari kebunnya untuk dibawa pulang. Sayangnya ada satu hal yang sering mengganjal hati Amir. Meskipun mereka sudah berkawan cukup lama, tetapi Hasan tidak pernah mengundang Amir untuk berkunjung ke rumahnya di kota. Hingga kadang terbesit dalam hati Amir, apakah mungkin Hasan merasa malu kalau ia berkunjung ke rumahnya karena ia hanya orang desa. Suatu hari Amir bertemu dengan Wati, seorang gadis manis dari desa tetangga. Wati orang yang pandai, santun, dan baik hati. Mulanya Amir dan Wati berteman biasa, namun lama-lama mereka pun saling jatuh hati. Beberapa bulan kemudian Amir dan Wati akhirnya menikah. Mereka merayakan pesta pernikahan mereka dengan acara adat yang sederhana. Banyak tamu undangan yang hadir mengucapkan selamat. Demikian juga dengan Hasan. Ia datang menyalami Amir dan Wati sambil berkata, "Untuk menghormati sang mempelai, kali ini aku akan menginap di rumah." Amir pun merasa senang mendengarnya. Ia memang kawan yang baik, kata Amir dalam hati. Malam itu Hasan menginap di rumah Amir. Keesokan harinya ketika Hasan tidak pulang, seperti biasa Amir memberinya bermacam-macam bawaan sehingga Hasan merasa malu sekaligus senang akan kemurahan hati Amir dan istrinya. "Kapan-kapan main ke kota, menginap di rumahku kawan," kata Hasan. "Baik, akan saya usahakan," jawab Amir. Setelah menikah dengan Wati, Amir merasa hidupnya menjadi lebih sempurna dan bahagia. Sekarang di sampingnya ada Wati yang selalu setia mendampingi dan membantunya bekerja dalam suka dan duka. Suatu hari tiba-tiba Wati menyarankan Amir untuk pergi berkunjung ke rumah Hasan di kota. Meskipun merasa ragu-ragu, namun akhirnya Amir menyetujui saran istrinya itu. Keesokan harinya, setelah mempersiapkan berbagai barang bawaan, akhirnya Amir pun pergi berangkat ke kota menggunakan sepeda motor setianya. Hasan merasa terkejut dengan kedatangan Amir yang tiba-tiba di rumahnya. Meskipun agak kikuk, Hasan mengajak Amir untuk masuk ke dalam rumah. "Maaf kawan, aku sengaja tidak kasih kabar," kata Amir. "It's okay," jawab Hasan singkat sambil tersenyum kecil. "Tapi sorry ya, rumahku berantakan. Maklumlah rumah bujangan." Setelah beberapa lama mereka berbincang, mendadak Hasan berkata, "Sorry kawan, aku harus pergi sebentar menemui rekan usahaku. Kamu santai saja di sini. Anggap rumah sendiri."
Amir mengangguk perlahan. Baiklah. Amir menunggu dengan sabar di ruang tamu. Tetapi hingga menjelang sore hari Hasan belum juga kembali. Amir pun mulai merasa gelisah dan tidak enak hati. Dia berusaha untuk menghubungi Hasan dengan handphonenya, namun tidak ada jawaban. Setelah menimbang-nimbang beberapa lama, akhirnya Amir memutuskan untuk pulang dengan meninggalkan sebuah pesan. Setiba di rumah, Amir langsung pergi ke sawah. Ia ingin melupakan kejadian yang kurang menyenangkan itu. Wati ikut menemaninya dan berusaha menghiburnya. Mereka berjalan beriringan di sepanjang pematang sawah, memandangi bulir-bulir padi yang mulai nampak menguning. Amir merasa puas dan senang melihat hasil kerja keras mereka. Suatu hari ketika Amir sedang sibuk menebang pohon di kebunnya, tiba-tiba Wati datang menyusulnya. Ia mengatakan bahwa Hasan datang dan ingin meminjam kapak mereka. Amir senang mendengar kawannya itu datang. Baiklah, suruh dia menunggu sebentar, kata Amir. Setelah pekerjaannya selesai, Amir pun bergegas pulang ke rumah untuk menemui kawannya itu. Ketika Amir tiba di rumahnya, Amir melihat Hasan sedang menyalakan sepeda motornya. Ia pun segera berlari sambil memanggil namanya. Hasan, Hasan, ini kampaknya. Tanpa sadar, tangan kanannya yang sedang membawa kapak ia acung-acungkan. Hasan pun menoleh dan melihat Amir yang sedang berlari menuju ke arahnya sambil mengacung-acungkan kapak. Dari belakang, tangan Wati memberi tanda supaya Hasan segera pergi. Wah, rupanya benar kata Wati, kata Hasan dalam hati. Sekarang si Amir sudah tidak waras lagi. Sebaiknya aku cepat-cepat pergi, kalau tidak bisa kena kapak aku. Hasan pun segera tancap gas dan melarikan motornya dengan kencang. Amir berusaha untuk mengejarnya, tetapi tidak berhasil. Nampaknya Hasan marah ke aku. Mungkin karena waktu itu aku pulang tanpa menunggu dia datang, kata Amir sedih. Jangan terlalu dipikirkan suamiku, kata Wati menghibur. Sekarang ada aku yang akan menjadi kawan setiamu sampai akhir nanti. Suatu malam, diam-diam Amir pergi mendatangi rumah Hasan. Ia ingin minta maaf atas kesalahpahaman mereka. Tetapi ia terkejut ketika melihat banyak aparat kepolisian yang sedang mengepung rumah Hasan. Tak berapa lama, nampak Hasan keluar dari rumahnya dengan tangan terbogol. Rupanya Hasan terlibat dalam bisnis narkoba. Amir pun segera pulang tanpa sempat berkata apa-apa ke Hasan.